Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Jenazah pekerja proyek pembangunan gereja yang ditembak KKP di Papua tiba di kampung halaman. Hasil bumi terus dieksploitasi di bumi Cendrawasih agar seks Raja Ampat bergema di media sosial. Liburan murah meriah di Ragunan tetap menjadi pilihan warga Jakarta untuk bertamasya. Pemirsa, kita awali informasi Sindo Siang dari pasca kebakaran di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Warga mengais sisa barang dari rumah mereka yang terbakar. Warga pun berharap barang tersebut bisa laku terjual ke lapak barang bekas demi bisa menyambung hidup. Sejumlah korban kebakaran di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara masih berusaha mencari barang berharga di rumah mereka yang terbakar. Mereka juga membawa perkakas untuk mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Nantinya barang-barang yang masih tersisa akan dijual ke penjual barang bekas demi bisa menyambung hidup. Sementara itu, para korban yang terdampak saat ini masih mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Warga mengaku mendapat bantuan makanan selama berada di pengungsian. Berarti untuk saat ini Ibu untuk beristirahat di mana, Bu? Kalau istirahat ya di tenda, kalau ini ya kalau sore pagi ya di tenda, kalau tidur ya di tenda, ada tenda pengungsian kok. Ada bantuan dari Pemprov DKI Jakarta atau mungkin dari yang lainnya, Bu? Alhamdulillah kalau makanan sudah ada, kalau makanan minuman ada. Itu cuma segitu adanya. Iya. Sebelumnya kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di RT 17 RW 4 Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat siang kemarin. Api dapat dipadamkan 12 jam kemudian, usai 30 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Setidaknya ada 450 rumah terbakar dan 3.200 jiwa harus kehilangan tempat tinggal. Dari Jakarta, Ismalia Dede Rudi, iNews melaporkan. Sebanyak 500 bangunan hangus terbakar dan menyebabkan 3.200 jiwa dari 800 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Warga memenuhi tenda yang didirikan oleh Pemprov Jakarta, BPBD hingga Kementerian Sosial. Di tengah keterbatasan di posko pengungsian, warga mengeluhkan kurangnya air bersih hingga pakaian. Warga berharap pemerintah segera menyediakan fasilitas air bersih dan toilet di sekitar posko pengungsian. Warga juga mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk membangun rumah mereka yang hangus terbakar. Sementara kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran besar yang melanda kawasan padat penduduk Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Dugaan sementara kebakaran karena konsleting listrik dan kompor yang menyala. Petugas kepolisian Polres Jakarta Utara Sabtu malam mendatangi lokasi kebakaran yang menghanguskan 500 rumah di Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi pun masih mendalami keterangan beberapa saksi di lokasi kejadian terkait dengan penyebab kebakaran yang masih belum bisa dipastikan. Akibat kebakaran ini sebanyak 800 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau posko pengungsian kebakaran di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, dan kita akan melihat secara langsung suasana terkini di lokasi. Penjaringan, Jakarta Utara yang terjadi pada Jumat siang kemarin. Kebakaran ini bermula dari salah satu bangunan semi permanen lapak
yang berdampak kepada 485 rumah. Dan sekarang ini kurang lebih ada 800 kepala keluarga dan 3.200 jiwa, di mana sekitar 1.900 telah berada di tempat pengungsian ini. Dan saya sudah berkoordinasi dari kemarin dengan Bapak Wali Kota Jakarta Utara untuk ditangani maksimal. Maka pada hari ini seluruh kepala dinas, seluruh dinas yang ada di Balai Kota all out turun tangan, mulai dari Dinas Kesehatan, Sosial, Damkar, Satpol PP, Pendidikan, apalagi Kesehatan, Dukcapil, dan bagi keluarga atau korban yang ijazahnya, KTP-nya, ataupun apapun yang terbakar, saya minta untuk segera dibuatkan, diselesaikan. Karena mumpung ini masih pada waktu yang cukup dekat sehingga datanya ada, dengan demikian mudah-mudahan ini akan bisa menolong semua yang ada di tempat pengungsian ini. Sementara tadi setelah saya keliling memang ada keluhan kecil-kecil. Kalau untuk urusan makanan, minuman, kesehatan nggak ada masalah. Hanya memang karena panas mereka meminta misalnya kipas angin. Kemudian juga ada permintaan tentang susu formula. Itu saja yang pada susu formula sudah ada dan PMI juga sudah menyiapkan, sehingga dengan demikian mudah-mudahan apa yang menjadi permintaan masyarakat yang terdampak bisa dipenuhi oleh pemerintah DKI Jakarta. Itu yang ingin kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami silakan. Sementara ini kita fokus untuk korban yang ada di tempat ini. Nanti kita pikirkan kemudian apakah bentuknya relokasi atau bagaimana. Nanti kami akan putuskan dalam rapat secara menyeluruh, secara detail mengenai penanganan dampak dari kebakaran ini. Mas Pram, ini untuk kedepannya akan kalau melihat di Jakarta itu udah beberapa kali ya kejadian kebakaran di rumah padat penduduk. Kedepannya akan ada regulasi yang dibuat nggak sih, seperti mungkin apar satu rumah satu apar gitu? Sebenarnya gerakan apar itu sudah ada. Saya sudah menandatangani 1 RT 1 apar. Tetapi seringkali kejadian yang seperti ini kan tidak terduga dan tidak terencanakan. Dan karena ini daerah padat penduduk, begitu kebakar merembetnya cepat sekali, hampir 480 rumah yang terkena, sehingga dengan demikian memang dampaknya cukup. Tetapi yang buat saya pribadi bukan bersyukur, tetapi yang menjadi catatan yang baik adalah tidak ada korban sama sekali. Artinya ke depan nggak ada regulasi apa gitu Pak yang mau dikembangkan lagi agar? Saya barusan menandatangani tentang pergub tentang apar ya. Saya yakin mungkin di sini belum semua RT itu setiap RT 1 apar. Karena pemerintah DKI memang menyiapkan untuk itu, dan mudah-mudahan di bulan Agustus ini setiap RT punya 1 apar. Jadi kalau ada kejadian seperti ini maka cepat untuk bisa ditangani. Balita menjadi prioritas bagi kami karena hampir tadi ada bayi yang 3 bulan, ada 5 bulan, kebetulan saya berdialog secara langsung. Relatif apa yang menjadi kebutuhan dasarnya terpenuhi. Hanya memang yang seperti ini kan bukan untuk jangka yang terlalu panjang, sehingga pemerintah tadi sekaligus menjawab pertanyaan, tentunya kita akan memikirkan bagaimana supaya ini yang bersifat sementara ini segera kita tangani. Mas Pram, ini kan sempat simpang siur bahwa tanah tempat lokasi kebakaran ini dibilang tanah sengketa. Ini apakah benar, dan kalau misalnya sengketa itu dengan siapa? Saya sudah mendapatkan laporan, tetapi saya sebagai Gubernur Jakarta memerintahkan kepada Wali Kota dan Kepala Dinas yang ada, udahlah kita sementara ini fokus untuk menyelesaikan persoalan kebakaran. Hal kemanusiaan menjadi hal yang utama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu katanya itu. Aku lihat wajahmu udah langsung kolaborasi. Makasih ya semuanya ya. Mas Pram nggak mau isu lain, Mas Pram? Nggak mau isu lain? Boleh dong Mas Pram. Informasi lainnya pemirsa, jenazah korban kebrutalan kelompok bersenjata bersenjata Papua disambut histeris keluarga di Purwakarta, Jawa Barat. Korban dan seorang rekannya tewas ditembak KKB saat sedang mengerjakan pembangunan gereja di Kabupaten Jaya Wijaya.
Jenazah Rahmat, korban kebrutalan kelompok kriminal bersenjata di Papua, tiba di rumah duka di Purwakarta, Jawa Barat. Istri korban menangis histeris, tak kuasa menyaksikan suami tercinta pulang dari kondisi tak bernyawa. Bahkan sejumlah anggota keluarga yang lain jatuh pingsan. Berdasarkan permintaan keluarga, peti mati sempat dibongkar untuk diperiksa. Kemudian jenazah korban dikebumikan Jumat pagi usai sholat Idul Adha. Sesuai dengan pemeriksaan tadi sudah dicek keberadaannya, katanya bisa untuk dimandikan lagi, insya Allah. Dan untuk pemakamannya besok pagi. Tadi tiba jam berapa? Tadi tiba sekitar jam 11-an ya. 11. Sebelumnya, 2 pekerja bangunan tewas diserang KKB di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Keduanya diserang saat sedang membangun gereja. Kedua korban sempat kabur, namun kelompok brutal anak buah Egoanus Kogoya menembak kedua korban hingga tewas. Kini polisi masih mendalami kasus ini dan memburu para pelaku. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung mengakui ada kelalaian pelaksanaan Diksar organisasi pecinta lingkungan hingga menewaskan Pratama Wijaya. Pihak Unila membekukan aktivitas organisasi tersebut dan polisi juga mulai memanggil sejumlah saksi. 6 bulan tidak terungkap kasus kematian Pratama Wijaya, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung, Unila kini mulai diselidiki. Setelah orang tua melapor ke polisi 3 Juni lalu, Polda Lampung akan memanggil sejumlah saksi, termasuk senior korban dan panitia Diksar mahasiswa Ekonomi Pecinta Lingkungan atau MAHEPEL. Sementara itu, kampus Unila mengaku ada kelalaian dalam pelaksanaan Diksar dan mempersilahkan kepolisian mengusut tuntas kasus kematian Pratama Wijaya. Pihak dekanat telah membekukan aktivitas MAHEPEL dan memberikan saksi ke panitia Diksar. Hukumannya yang pertama membuat surat pernyataan bahwa jika terulang lagi maka mereka akan dibekukan organisasinya. Kemudian yang kedua, sebagai pendidikan buat mereka, maka karena mereka pencinta lingkungan, kami hukum dengan membersihkan lembung yang luas itu. Itu kan penuh dengan kotoran. Pratama Wijaya meninggal akibat penggumpalan pembuluh darah di kepala. Korban ditendang di bagian dada dan perut dan dipaksa minum spiritus saat mengikuti Diksar MAHEPEL November tahun lalu. Sepulang Diksar, kondisi korban terus memburuk hingga meninggal 30 April lalu. Tidak hanya Pratama Wijaya, salah seorang peserta Diksar lain juga mengalami pecah gendang telinga akibat kekerasan seniornya. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi melaporkan. Ke kasus lainnya, pemirsa, polisi menggerebek sebuah pabrik miras oplosan di kawasan Cilebut, Bogor, Jawa Barat. Selain mengamankan 5 orang tersangka, petugas juga menyita berbagai barang bukti 160 DJ miras jenis ciu dan alat produksi. Satrarkoba Polresta Bogor Kota menggerebek sebuah pabrik minuman keras oplosan di kawasan Cilebut Timur, Kabupaten Bogor, Sabtu siang. Di pabrik yang sudah beroperasi 2 tahun ini, aparat pun menemukan 160 dirigen miras jenis ciu yang siap diedarkan ke warung yang ada di wilayah kota dan Kabupaten Bogor. Selain itu, petugas juga mendapati berbagai alat produksi serta ribuan botol air mineral yang menjadi kemasan miras jenis ciu ini. Turut diamankan 5 tersangka yang terdiri dari pemilik pabrik miras hingga para karyawan. Dari pemeriksaan sementara, petugas omset pabrik miras ini bisa mencapai keuntungan sebesar Rp6 juta per harinya. Penggerebekan pabrik minuman keras oplosan di wilayah
kawasan Cilembu Timur, Kabupaten Bogor. Adapun barang bukti yang disita yaitu berupa kurang lebih 160 jiligen minuman keras. Para tersangka dijerat pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan izin edar miras dan terancam hukuman 4 tahun pidana penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Klinik kecantikan ilegal yang dijadikan seorang wanita di Pringsewu, Lampung digerebek polisi. Saat penggerebekan, pelaku tengah mempersiapkan infus whitening untuk calon pelanggannya. Satuan Reserse Kriminal Polres Pringsewu, Lampung menggerebek klinik estetika Jalan Satria, Kelurahan Pringsewu Barat. Polisi menyita ratusan cairan vitamin, infus whitening, dan produk kecantikan lainnya. Praktik klinik kecantikan ilegal yang dijalankan seorang perempuan berinisial CP yang berpendidikan sebagai seorang perawat berlangsung sejak tahun 2023. Pelaku mempromosikan jasanya melalui akun Instagram @paramitaestetik. Antara lain untuk infus whitening, botox, dan injeksi pembesar payudara. Sementara tarif yang dikenakan mulai dari Rp150.000 hingga Rp2,5 juta. Saat digerebek, CP tengah mempersiapkan peralatan medis untuk pelanggan yang akan melakukan infus whitening. Saat ini terkait penerapan pasal seperti disampaikan Polres, itu kita fokus di penyediaan informasi yang tanpa izin, lalu melakukan kegiatan tidak sesuai dengan kompetensi. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang kesehatan dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp5 miliar. Dari Pringsewu, Lampung, Indra Siregar melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, hendak dikurbankan seekor sapi terlepas dan tercebur ke dalam kali sedalam 1 meter di Jalan Galur Sari 10 Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Sapi pun berhasil dievakuasi setelah warga dibantu petugas pemadam kebakaran membuat tangga kayu sebagai pijakan agar sapi bisa naik ke daratan. Disembelih, sapi korban ini malah kabur dan tercebur ke dalam saluran air sedalam 1 meter di Jalan Galur Sari 10, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Warga yang panik pun menghubungi petugas pemadam kebakaran sektor Matraman untuk membantu mengevakuasi sapi berbobot sekitar 100 kg itu. Berbagai upaya dilakukan menarik sapi namun gagal. Setelah pijakan dibuat lebih besar, barulah sapi berhasil dievakuasi ditarik ke atas daratan. Sudah salah satu dari kendor, kita panitia lagi menyiapkan menyiapkan untuk memotong kurban satu ekor sapi di dalam. Ketika kita lagi motong, ternyata sapi ini tercebur di kali. Pas kita cek ternyata ada tali satu yang putih itu lepas. Operasi evakuasi sapi ini rencananya akan dikurbankan dengan hewan lainnya dalam peringatan Hari Raya Kurban 1446 Hijriah. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Sementara itu pemirsa, viral seorang petugas jagal atau panitia hewan kurban meninggal dunia saat menyembelih hewan kurban di Bogor, Jawa Barat. Sang ustadz sempat dilarikan ke klinik, namun saat diperiksa korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Detik-detik petugas penyembelih hewan kurban bernama Ustadz Idam Holid meninggal dunia saat melakukan penyembelihan hewan kurban milik warga di Bogor, Jawa Barat hingga viral di media sosial. Ustadz Idam Holid adalah sosok yang baik, periang, tegas, serta taat beribadah. Beliau juga mewariskan tata cara ilmu penyembelihan hewan kurban ke anak dan keluarga besarnya sesuai dengan syariat Islam. Idam Holid juga salah satu pendiri majelis taklim di wilayahnya. Tidak ada firasat bahwa dirinya akan wafat pada hari besar umat Islam. Ketika sedang penyembelihan, ditarikan ketika golok orang tua saya itu, tapi udah selesai pemotongan itu, ya orang tua saya nggak kuat, akhirnya jatuh gitu kan, jatuh sesuai dengan video yang ada kayak gitu. Tapi dalam segi kesehatan, kita pastikan dalam keadaan sehat. Menurut keluarga, Ustadz Idam Holid tidak memiliki riwayat jantung bahkan tidak sakit sebelumnya. Ustadz Idam sempat dilarikan ke klinik terdekat oleh pihak keluarganya. Namun pihak klinik mengatakan sang Ustadz sudah meninggal dunia. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainus melaporkan.
Petugas merazia warga kerap mencuci isi perut hewan kurban di sepanjang Sungai Kalimas di Surabaya, Jawa Timur. Warga tertangkap basah mencemari air sungai akan dikenakan denda hingga kurungan penjara. Petugas berpatroli di sepanjang Sungai Kalimas, Surabaya dan menemukan sejumlah aktivitas warga yang sedang mencuci isi perut dan limbah kotoran hewan kurban. Petugas tidak henti-hentinya memberikan imbauan untuk tidak mencemari air. Mohon perhatiannya, silakan mencuci rumen, tapi isi perutnya tolong jangan dibuang ke sungai ya. Namun meski didatangi petugas, warga masih tetap nekat membuang secara terang-terangan limbah di Sungai Kalimas. Petugas melakukan penertiban dengan mengusir warga dari Sungai Kalimas. Hari ini tadi kita temukan ada di 2 titik, itu warga mencuci isi perut dari hewan kurban, dan kemarin sudah kita pendekatan, kita sosialisasi adanya perda pelarangan membuang sampah sembarangan, dan tadi kita berikan glangsing untuk isi rumen kotorannya harus dimasukkan glangsing, tapi untuk membilas noda-noda yang ada di itunya bolehlah di sungai untuk membilas noda-nodanya, tapi untuk kotorannya itu wajib untuk dimasukkan ke dalam glangsing yang kita bagikan tadi. Hingga 3 hari ke depan, petugas masih berpatroli. Bagi warga yang kedapatan membuang isi perut dan limbah kotoran hewan di sungai, akan dikenakan perda tentang pengelolaan sampah dan kebersihan dengan sanksi tindak pidana. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, momen Idul Adha tidak hanya mendatangkan rezeki pada para penjual hewan kurban, namun para pengepul kulit hewan kurban musiman di kawasan Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur juga kebagian rezeki. Kulit kambing dan sapi kurban akan dijual ke pabrik untuk nantinya diolah. Inilah suasana pengepul kulit hewan kurban di Jalan Nyamplungan, kawasan Sunan Ampel, Surabaya. Terus didatangin oleh orang yang menjual kulit hewan kurban. Untuk kulit kambing dihargai Rp30.000 per lembar, sedangkan kulit sapi dihargai Rp5.000 per kilogramnya. Kulit hewan kurban tersebut nantinya akan disetor ke pabrik di daerah Pasuruan, Jawa Timur untuk diproses menjadi barang yang bernilai jual tinggi, seperti jaket, sepatu, ikat pinggang, dan sendal. Per kilonya kita masih belum tahu, Mas. Kalau yang kemarin untuk per lembarnya dapat 160 lembar. Kalau untuk hari ini masih belum, karena akan pulang habis maghrib baru ketahuan dapat berapa rekapannya. Biasanya buka kayak gini sampai habis berapa? Biasanya cuma pas hari H aja. Kebetulan ini kan hari Jumat kemarin, jadi satu sama Jumat, hari Jumat ya, Jumatan, jadinya waktunya lebih pendek. Namun, ia mengaku penerimaan kulit kurban tahun ini menurun dibanding Lebaran Idul Adha tahun 2024 kemarin. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Kawasan Blok M kini hidup kembali sebagai pusat jalan Kawula Muda. Informasinya saat lagi, tetap bersama kami di Sindo Siang.